Persebaya akan menjadi salah satu tim yang mungkin akan banyak diperbincangkan musim depan karena Persebaya sedang mencoba membangun tim yang mampu bersaing di musim depan. Liga 1 musim depan diprediksi akan menjadi salah satu musim yang paling menarik untuk diikuti. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, aroma persaingan sudah terasa sangat kuat di bursa transfer. Setiap klub berlomba-lomba mendatangkan pemain baru demi memperkuat skuad mereka. Persib Bandung dan Persija Jakarta memang menjadi pusat perhatian dalam pergerakan transfer musim ini. Kedua raksasa tersebut memiliki basis supporter besar dan kekuatan finansial untuk mendatangkan pemain berkualitas. Tapi di balik sorotan terhadap dua klub besar itu, ada satu tim yang sebenarnya sedang menyusun proyek menarik dan patut diwaspadai. Tim tersebut adalah Persebaya Surabaya. Jarang mau dijawab nih oleh perwakilan dari klub. Apa, Pak? Targetnya apa dari Persebaya untuk musim depan? Juara? Pasti. Juara? Target insya Allah. Bajul Ijo memang tidak selalu mendapat sorotan sebesar Persib atau Persija. Tapi langkah-langkah di bursa transfer menunjukkan keseriusan luar biasa. Dan kali ini, Persebaya benar-benar bermain serius untuk musim depan. Salah satu rekrutan Persebaya yang cukup mencuri perhatian adalah Ramadan Sananta. Striker muda timnas Indonesia ini didatangkan dengan status bebas transfer dari DPMM FC Brunei. DPMM FC sendiri bermain di Liga Super Malaysia, sebuah kompetisi yang levelnya di atas dari Liga Indonesia. Namun kehadiran Sananta tetap menjadi tambahan penting bagi lini depan Persebaya. Sebagai pemain yang masih berusia 23 tahun, Sananta memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu penyerang andalan di kompetisi domestik. Halo Rek, aku Esijo. Ketemu di GBT ya. Salam satu nyali, Wani. Perjalanan karir Ramadan Sananta sendiri cukup menarik untuk diikuti. Pemain kelahiran Kepulauan Riau ini pernah mencatatkan performa gemilang saat membela PSM Makassar. Di Juku Eja, dia berhasil mencetak 11 gol dari 28 penampilan. Sebuah statistik yang menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Namun setelah itu, performa Sananta sempat turun ketika berpindah ke Persis Solo dan klub-klub lainnya. Musim lalu saat membela DPMM FC, statistik Ramadan Sananta memang tidak sefantastis masa jayanya di PSM. Dari total 21 penampilan liga, Sananta berhasil mencatatkan hanya 2 gol dan 1 assist. Angka tersebut memang tidak terlihat mencolok di atas kertas. Namun Sananta tetap memiliki nilai lebih berkat pengalaman bermain di berbagai level dan kemampuannya dalam membuka ruang bagi rekan setim. Pengalaman bermain di berbagai negara tersebut membuat Sananta matang secara mental. Dia sudah tahu bagaimana cara beradaptasi dengan sistem permainan yang berbeda. Dia sudah mengerti tekanan kompetisi profesional di level yang berbeda-beda. Hal itu akan menjadi modal berharga bagi Sananta untuk berkembang di Persebaya. Bisa berbuat lebih lah buat Persebaya. Ya, semoga tahun ini kita bisa tercapai keinginan kita. Amin. Harga pasar Ramadan Sananta saat ini berada di kisaran 4,78 miliar rupiah. Sananta dikabarkan sepakat menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Persebaya, dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi dan potensi kenaikan gaji. Sebuah struktur kontrak yang fleksibel dan menunjukkan kepercayaan Persebaya terhadap pemain muda ini. Perekrutan Sananta diharapkan dapat menambah daya dobrak lini depan Bajul Ijo. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Sananta berpotensi menjadi salah satu tumpuan serangan penting Persebaya dalam menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim depan, khususnya dalam situasi yang membutuhkan kecepatan dan gerakan cepat. Bagi Sananta sendiri, bergabung dengan Persebaya adalah kesempatan emas. Klub dari Surabaya ini memiliki proyektor karir yang jelas dan jangka panjang untuk pemain-pemain muda seperti dirinya. Dengan arahan pelatih Bernardo Tavares yang pernah sukses melatih PSM, Sananta punya kesempatan bagus untuk kembali menampilkan permainan terbaiknya. Cukup happy, bangga juga bisa berseragam Persebaya. Harap kedatangan saya di Persebaya bisa membantu banyak. Namun Persebaya tidak berhenti di rekrutan pertama saja. Klub dari Surabaya ini juga berhasil mendatangkan striker lain yang memiliki statistik sangat menjanjikan pada musim lalu. Pemain tersebut adalah Alex Martins. Striker asal Brasil ini resmi bergabung dengan Persebaya setelah didatangkan dengan status bebas transfer dari Dewa United. Kehadiran Alex Martins menjadi salah satu rekrutan paling mencuri perhatian dalam bursa transfer Persebaya musim ini.
Karena statistik Alex Martins bersama Dewa United musim lalu sangat impresif dan mengesankan. Dari 32 penampilan liga, Alex berhasil mencetak 20 gol dan menyumbangkan 4 assist. Catatan tersebut membuatnya menjadi salah satu penyerang paling produktif di Liga 1 musim lalu. Dan sempat bersaing dalam perburuan gelar top skor. Bersiatur, salam satu nyali, Wani. Harga pasar Alex Martins sendiri berada di kisaran 5,65 miliar rupiah. Pemain ini dikontrak selama 2 tahun oleh Persebaya Surabaya. Sebuah komitmen jangka panjang yang menunjukkan betapa seriusnya klub dalam menempatkan Alex sebagai striker utama di era baru. Dengan produktivitas gol yang sangat baik seperti itu, Alex Martins diharapkan mampu menjadi mesin gol utama Bajul Ijo pada musim depan. Persebaya Surabaya mode serius. Bukan gak mungkin kali ini juara sepak bola kasta tertinggi di Indonesia larinya ke Surabaya. Kombinasi Alex Martins dan Ramadan Sananta berpotensi memberikan variasi serangan yang lebih tajam dan mengancam. Alex Martins memiliki kemampuan finishing yang luar biasa baik, terutama dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper. Sedangkan Sananta dikenal memiliki mobilitas tinggi dan kemampuan membuka ruang bagi rekan. Jika keduanya mampu beradaptasi dengan baik dalam skema permainan tim, lini depan Persebaya bisa menjadi salah satu yang paling berbahaya di kompetisi. Namun Persebaya tidak hanya memperkuat lini serang. Bajul Ijo juga melakukan pembenahan serius di sektor pertahanan. Persebaya berhasil mengontrak Yuran Fernandes, bek tangguh yang selama 4 musim terakhir menjadi pilar serta kapten bagi lini pertahanan PSM Makassar. Kepemimpinan dan pengalaman itu akan menjadi aset berharga bagi Persebaya. Yuran resmi dilepas oleh PSM Makassar dengan status bebas transfer dan melanjutkan kariernya bersama Persebaya Surabaya dengan kontrak multi-years yang mungkin bisa diartikan sebagai lebih dari 1 tahun kontrak. Kehadiran Yuran Fernandes diharapkan dapat memberikan kekuatan baru di lini belakang Persebaya. See you soon, Boneken Bonita. Salam satu nyali, Wani. Meski PSM Makassar mengalami musim yang berat musim lalu dan berjuang keluar dari zona degradasi, performa individu Yuran Fernandes tetap menonjol dan konsisten. Dari total 26 pertandingan bersama PSM musim lalu, Yuran berhasil mencetak 5 gol dan 1 assist. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Yuran tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi penting dalam situasi bola mati dan serangan balik. Kemampuan duel udara yang unggul, pengalaman bermain puluhan kali di Liga Indonesia, serta naluri mencetak gol dari posisi bek menjadi nilai tambah yang dimiliki Yuran. Selain itu, Yuran adalah pemain yang pernah memenangkan gelar juara bersama PSM Makassar pada musim 2022-2023. Dengan mentalitas juara dan pengalaman bertahun-tahun, Yuran dapat menjadi pemimpin di lini belakang Persebaya. Perekrutan Yuran Fernandes diharapkan dapat menjadi tembok pertahanan yang kokoh bagi skuad Bajul Ijo. Dengan kehadiran Yuran Fernandes, lini belakang Persebaya diprediksi akan memiliki stabilitas yang lebih baik dan lebih solid. Hal ini sangat penting bagi Persebaya untuk menjaga konsistensi performa sepanjang musim dan mampu bersaing di level papan atas. Ketiga pemain ini, Ramadan Sananta, Alex Martins, dan Yuran Fernandes, akan menjadi tulang punggung tim Persebaya di musim 2026-2027. Sananta membawa kecepatan dan mobilitas tinggi, Alex membawa finishing yang tajam dan produktivitas gol yang terbukti, dan Yuran membawa pengalaman juara dan stabilitas pertahanan. Kombinasi dari ketiga elemen ini diharapkan menciptakan tim yang seimbang, solid di belakang dan mengancam di depan. Persebaya bukan hanya merekrut pemain, tapi membangun visi jangka panjang untuk menjadi kompetitor sejati di Liga 1. Melihat pergerakan di bursa transfer, Persebaya Surabaya tampaknya memiliki proyek yang cukup besar untuk beberapa tahun ke depan. Manajemen klub terlihat berusaha membangun skuad yang lebih kompetitif. Dengan kombinasi pemain lokal berkualitas dan pemain asing berpengalaman, Ramadan Sananta, Alex Martins, dan Yuran Fernandes adalah bukti nyata dari komitmen tersebut. Sayangnya, langkah-langkah Persebaya di bursa transfer masih belum mendapatkan sorotan sebesar klub-klub lain.
Padahal, jika dilihat dari kualitas pemain yang direkrut, Persebaya memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas Liga 1 musim depan. Di GBT ya. Salam satu nyali. Wani. Salam satu nyali. Wani. Salam satu nyali. Wani. Musim lalu, Persebaya berhasil finish di posisi keempat klasemen akhir. Pencapaian tersebut menjadi modal penting bagi Bajul Ijo untuk menatap musim baru dengan optimisme tinggi. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas yang telah direkrut, kekuatan Persebaya diprediksi akan semakin meningkat secara signifikan. Para bonek mania tentu menaruh harapan besar kepada skuad Persebaya musim depan. Dukungan supporter yang fanatik selalu menjadi salah satu kekuatan utama Bajul Ijo. Optimisme pun mulai tumbuh bahwa Persebaya mampu menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara. Jika proses adaptasi para pemain baru berjalan lancar, dan tim mampu menjaga konsistensi permainan, bukan tidak mungkin Persebaya akan menjadi salah satu tim yang paling berbahaya di kompetisi. Persebaya Surabaya patut menjadi tim yang perlu diwaspadai oleh klub-klub lain pada musim depan. Langkah mereka di bursa transfer menunjukkan keseriusan untuk meningkatkan kualitas tim. Kini, tantangan terbesar bagi Persebaya adalah membuktikan potensi tersebut di atas lapangan. Apakah proyek besar Bajul Ijo akan membawa mereka menjadi penantang kuat gelar juara? Menarik untuk dinantikan.